Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, dan karena itu percayalah, kebaikan demi kebaikan akan selalu mewarnai kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, merendahkan diri dan bersyukur karena Tuhan selalu baik buat kami. Kami ada karena anugerah-Mu, bukan karena kuat hebat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami untuk mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 38. Tertulis demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang pergi meninggalkan Irak setelah jatuhnya Saddam Hussein seiring dengan meningkatnya penganiayaan. Ketika ISIS menguasai sebagian besar negara tersebut, umat Kristen dan kelompok minoritas lainnya dipaksa pindah agama, dan kalau tidak mereka akan dibunuh. Sekitar 100.000 orang meninggalkan rumah mereka di Mosul, sebuah kota mayoritas Kristen saat itu, ketika ISIS mulai menguasai wilayah tersebut pada akhir tahun 2014. Eksekusi penggal kepala secara publik terhadap umat Kristen dilakukan oleh ISIS, dan sebagian diantaranya direkam dan disiarkan melalui media sosial dengan maksud propaganda. Ada banyak gereja saat itu yang dihancurkan. Masih ada banyak wilayah negara saat ini di mana menjadi pengikut Kristus merupakan bahaya yang mengancam nyawa. Di antaranya adalah di Korea Utara, di Somalia, di Irak dan Suriah, serta Afghanistan. Dalam kondisi wilayah tertentu yang seperti itu, ada banyak orang yang percaya secara sembunyi-sembunyi kepada Kristus. Mereka menjadi pengikut Kristus secara rahasia. Kita perhatikan Yohanes 19 ayat 38 ini. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Murid Tuhan Yesus bukan hanya 12 orang saja. Ke-12 orang itu adalah murid inti yang selalu menemani dan bersamanya kemanapun dia pergi. Tapi ada banyak sekali orang yang menjadi murid-murid Kristus karena iman mereka. Dan salah satunya di sini adalah Yusuf dari Arimatea. Ia adalah seorang anggota majelis besar yang disebut Sanhedrin, dan dia adalah orang yang kaya. Tapi Yusuf Arimatea merupakan murid rahasia. Artinya ia tidak secara terang-terangan menyatakan sebagai murid Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, karena situasi yang ada membahayakan dirinya. Namun demikian, di saat yang sangat penting, Yusuf dari Arimatea ini bertindak mengambil tubuh Tuhan Yesus dari salib. Di saat banyak dari murid Tuhan Yesus lari dan terpencar, di momen itulah Yusuf dari Arimatea ini hadir dan mengambil peranan. Dengan meminta mayat Tuhan Yesus kepada Pilatus, Yusuf sebenarnya membuat dirinya beresiko, tapi ia berani bertindak di luar pertimbangan duniawi. Dengan status, jabatan, dan kekayaannya, Yusuf Arimatea melayani Tuhan Yesus di saat yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita
yang saat ini sedang dalam keadaan seperti Yusuf dari Arimatea ini, menjadi murid rahasia, menjadi pengikut Kristus secara sembunyi-sembunyi. Saat ini saudara, firman Tuhan berbicara kepada kita. Adakah kita siap melayani Tuhan di saat di mana pelayanan dan tindakan kita diperlukan? Ataukah kita akan selalu bersikap pasif dalam melayani Tuhan, bahkan bersembunyi, takut dengan berbagai ancaman? Hikmat Tuhan akan menolong kita mengerti kapan kita harus melayani, apa yang harus kita lakukan. Pelayanan bukan hanya di mimbar, pelayanan bukan hanya di bidang musik atau pujian saja, tapi ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Mari ambil bagian dalam melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami sudah dengar, kami mengerti, kami mau mentaati firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa kami semua harus berperan, mengambil bagian dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami semua sudah diberikan kapasitas masing-masing, diberikan talenta, karunia, diberikan status, jabatan, posisi, kekuasaan di dunia ini untuk kami pakai, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, mengerjakan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami supaya kami berani bersikap, mengambil peranan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, menjadi berhasil dan beruntung dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing agar tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan, naikkan permohonan doa saudara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.